Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Vicky Ramadhani dalam program Teras Negeri. Pemirsa, program podcast Teras Negeri dapat kalian saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu spesial kita pada hari ini adalah pejabat wali kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ucok Abdul Raif Damenta. Halo Pak, apa kabar? Pagi. Selamat datang di Tempo, sebuah kehormatan bagi Tempo bisa diskusi Terima dengan kasih sudah diberi kesempatan untuk on air di Tempo. Siap. Ya. Aku izin membacakan sekilas profil Bapak ya Pak. Oke, silakan. Baik, pemirsa, sebelum kita berbincang dengan Bapak Ucok, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Ucok Abdul Raif Damenta resmi dilantik menjadi pejabat wali kota Palembang sejak 19 Juni 2024. Pria yang lahir di Solo pada 30 Desember 1966 ini memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat. Ia merupakan lulusan sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara atau LAN RI, serta menyelesaikan Magister Public Administration di German University, Administrative Science and meraih gelar doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Indonesia. Sebelum menjadi pejabat wali kota Palembang, Bapak Ucok pernah menjabat sebagai Inspektur 2 Itjen Kementerian Dalam Negeri dan PLT Direktur PAPD di Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, sejak 2019 hingga saat ini, ia juga berperan sebagai Director of Capacity Development di Habibie Institute for Public Policy and Government. Di bawah kepemimpinan Bapak Ucok, Kota Palembang berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 9,77% sepanjang tahun 2024. Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan dan menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan Kota Palembang dalam menarik investasi juga patut dibanggakan. Kota ini berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Investasi atau BKPM dengan nominasi investasi terbaik di Indonesia pada tahun 2024 untuk kategori pemerintah kota. Salah satu fokus utama Bapak Ucok adalah pengembangan destinasi wisata, terutama dalam mengembangkan destinasi wisata heritage di Benteng Kuto Besak atau BKB. Rencana pengembangan Palembang sebagai kota pariwisata melibatkan revitalisasi situs-situs bersejarah dan promosi potensi wisata yang dimiliki di kota Palembang. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung saja diskusi dengan tamu spesial kita pada hari ini, yaitu pejabat wali kota Palembang, Bapak Ucok Abdul Raif Damenta. Baik Pak, aku mau memulai diskusi ini dengan salah satu yang tadi sudah aku bacakan, bahwa Bapak kurang lebih sudah 5 bulan memimpin kota Palembang. Apa strategi yang telah Bapak terapkan oleh pemerintah kota hingga berhasil menurunkan angka kemiskinan di Palembang hingga 9,77% pada tahun 2024? Ya, baik. Pertama, kalau kita bicara masalah kota itu sebenarnya bukan hanya masalah kemiskinan aja ya. Ya, betul. Aspek banyak sekali lah, aspek sosial salah satunya juga, kemudian aspek ruang ya kan, ya, macam-macam. Nanti berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan ini memang kita melakukan pendekatan yang sangat sederhana, yang mudah diinikan ya. Misalnya kita membantu pertama memetakan kantong-kantong kemiskinan, di mana di setiap kecamatan kan ada 18 kecamatan. Kemudian kita melakukan bantuan sosial ya, misalnya merehab pemukiman yang tidak layak huni menjadi layak huni. Artinya lebih tepat pada pemenuhan SPM sebenarnya, seperti itu. Nah, ini dilakukan secara penyerentakan gitu ya. Jadi oleh karenanya kita pemerintah Kota Palembang ini juga menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat ini. Misalnya yang kurang gizi gitu kita beri tambahan gizi, makanan tambahan seperti itu ya. Kemudian juga kita pemenuhan hak anak ya, atau PHA gitu ya, penanganan kerawanan pangan ya, PKH itu, penanganan kawan seperti itu. Itu tadi yang masalah pangan. Kemudian berkaitan dengan pendapatan masyarakat, salah satunya adalah pemberdayaan UMKM. Ya, kita mengikutsertakan seluruh UMKM kita itu ke setiap event yang ada ya, serta
menyiapkan juga PSU-nya juga di sana, kemudian juga bagi untuk masalah kesehatan masyarakat kota ya, pengelolaan limbah kita juga sentuh di sana. Jadi multi aspek, dan ini kita lakukan secara penyerentakan. Ini tidak sepotong-sepotong, jadi semua dari 18 kecamatan ini kita petakan, dapat lokusnya di mana. Nah, di situ kita intervensi dengan program-program yang sudah ada. Dan pemenuhan SPM sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita upayakan agar masyarakat kita menjadi sejahtera lah, bangkit dari keterpurukan, tingkat kemiskinannya kita angkat lah untuk supaya berkurang. Alhamdulillah ya, saya tidak sadar berhasil membuahkan hasil yang positif. Ya. Tapi terkait penurunan angka kemiskinan juga kan dibarengi dengan investor yang masuk ya Pak ya. Itu ada pengaruh-pengaruhnya. Dan Bapak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Investasi dalam kategori investasi terbaik. Apa faktor-faktor yang Bapak anggap berkontribusi Pak dalam pencapaian ini Pak? Investasi terutama kita memudahkan perizinan ya, itu sudah pasti, dan juga SOP yang panjang kita perpendek ya, dan kita memudahkan itu, dan kita juga mempunyai peta lokasi di mana investasi itu harus masuk seperti itu. Nah, artinya adaptif lah, antara kebijakan kita itu adaptif terhadap investor. Ya. Nah, itu sehingga mudah mereka tidak berbelit-belit ya. Kemudian kita berikan kepastian keamanannya juga gitu. Dan juga alhamdulillah para investor itu langsung inline dengan kita gitu ya, inline dengan kita karena jelas petanya di mana, lokasinya di mana, perizinannya seperti apa, dan kita juga sudah mempunyai SOP standar terhadap itu, dan tidak berbelit-belit lah, intinya memudahkan perizinan. Jadi pemerintah kota juga menjembatani ya Pak, para investor ini bisa berinvestasi di Kota Palembang. Menjembatani dan mengkomunikasikan intens gitu loh. Jadi saling berkolaborasi ya Pak ya, antar kedua belah pihak. Tapi Pak, di sisi lain juga ada program pemberdayaan ekonomi ya Pak ya, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang. Apa saja Pak program pemberdayaan ekonomi yang Bapak luncurkan khususnya untuk UMKM, sehingga di Kota Palembang itu berdampak bagi masyarakat? Yang pertama, UMKM kita selalu kita ikut sertakan ke event-event yang berskala besar ya. Itu baik di tingkat nasional ya, pun dimanapun ada event UMKM, Pemkot mendukung itu, menyertakan itu. Dan juga kita Dinas Koperasi kita UMKM itu sudah punya peta untuk mendata ya UMKM yang sudah misalnya naik kelas lah. Kelasnya misalnya untuk brand tingkat nasional yang mana, tertingkat yang middle mana gitu kan. Kemudian perlu pembinaan intens yang mana. Sehingga ketika ada event nasional kita ikut sertakan semua, tapi kita pilih gitu. Agar dari setiap level ini bisa melihat, oh kalau yang nasional itu eventnya seperti ini. Ya, berarti harus meningkatkan produknya seperti itu. Yang level bawah juga kita sertakan walaupun masih terpilih ya. Tapi semua kita beri kesempatan dan kita beri ruang, kita dorong untuk mengikuti event itu. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian UMKM kita ini di Palembang ini kalau boleh dibilang sangat kompetitif. Oh iya? Iya, sangat ini banget ya. Mereka dengan inovasinya juga ya. Dan Dinas UMKM kita juga memberikan bantuan subsidi juga ya pada UMKM dengan bunga pinjaman yang melalui bank itu sangat rendah lah, bahkan boleh dibilang sangat rendah sekali ya, memudahkan UMKM ya. Dalam permodalan ya Pak? Karena inovasi UMKM untuk meningkatkan suatu produk itu kan perlu modal juga. Iya betul. Nah ya kan, kita bantu, kita berikan subsidi, kemudian bank juga membantu juga seperti itu, kemudahan. Jadi memfasilitasi para UMKM ini ya Pak ya, dalam permodalan. Terus kalau soal event-event mungkin juga banyak dilakukan Pak untuk UMKM itu sendiri Pak? Banyak ya, event itu di tingkat nasional aja banyak ya kan. Event kita juga, kita setiap event yang ada di Palembang atau maupun event provinsi, ya, event kota kita sendiri itu UMKM pasti ada. Dan itu kita utamakan dan kita beri ruang di situ. Ya. Jadi selain difasilitasi untuk permodalan, tempat pun difasilitasi juga ya Pak ya, dalam event-event yang ada di Kota Palembang itu sendiri.
Terus juga dibantu untuk pelatihan ya Pak ya? Ya, ada. Bantu pelatihan dari berbagai tingkat hingga nantinya UMKM tersebut bisa lebih baik gitu ya Pak ya? Betul. Tapi Pak, kita sedikit bergeser Pak. Bagaimana Bapak merencanakan peningkatan infrastruktur Pak di Kota Palembang, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di sana Pak? Ya, infrastruktur. Kalau kita bicara infrastruktur kan berarti kan akses ya. Ya betul. Berarti kan jalan di situ kan. Kalau kota, bagaimana menghubungkan kota dengan daerah-daerah lainnya ya, daerah-daerah tetangga. Misalnya, alhamdulillah pemerintah sekarang memberikan akses yang menguntungkan bagi Kota Palembang. Misalnya sekarang jarak tempuh dari Palembang ke Bandar Lampung, Kota Lampung hanya 3 jam. Oh, Ya, ya. apalagi ke Jakarta semakin dekat kan, yang berjam-jam dahulunya. Begitu pula akses konektivitas Sumatera itu kan mulai terbuka, ke Jambi juga begitu. Nah, lantas apa yang akan diperbuat infrastruktur di kota? Kota itu panjang dan lebar jalan ya segitu aja, nggak bisa diperlebar lagi karena memang aspek ruangan sudah sangat minim betul, ya. betul. Infrastruktur kota kita terus berbenah, jalan-jalan di dalam kota ya maupun jalan-jalan akses menuju kota perlahan-lahan kita sentuh, kita perbaiki. Namun kita tidak bisa mengandalkan itu saja untuk Kota Palembang ya, tidak bisa mengandalkan itu. Maka kita harus membuat alternatif ya kan untuk menyeimbangkan antara jalan darat dan jalan sungai. Oh ya. Nah, ini infrastruktur sungai kita mulai kita sentuh ya, mulai kita sentuh, kita buat konsepnya. Karena setelah saya lihat itu di sepanjang Sungai Musi itu Ya. ada port-port yang bisa menembus akses ke darat seperti itu. Oh, iya. Bisa disambungkan lah begitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan kalau ini kita sentuh, kita bangun infrastruktur sungai ini menghubungkan akses sungai ke darat sehingga akan memudahkan. Iya, betul. Infrastruktur kita siapkan. Nah, selain itu juga antara hinterland seperti ya Kabupaten Banyuasin, OI, Oki, Muara Enim ya, itu juga infrastruktur jalannya kita sama-sama meningkatkan untuk kualitasnya lah. Ya. Artinya akses antar moda, antar hubungan ini juga bagus ya, antar kota, antar kabupaten, dan juga infrastruktur jalannya ya sesuai dengan kewenangannya tentunya. Kewenangan pemerintah kota di mana kita perbaiki seperti itu. Karena salah satu keunikan di Kota Palembang itu sungainya juga menjadi tempat ada transportasi di situ ya, Pak ya. Betul. Kalau di Jakarta kan kita hanya memanfaatkan jalan darat aja. Nah, ini yang sedang kita rintis ini. Kita sedang membuat konsep ya yang terbaik lah untuk transportasi sungai ya. Tentu kita dalam hal ini harus ada semacam benchmark ya. Ya, betul. Ada studi tiru lah. Nah, kalau kita ketahui saat ini ya yang terbaik adalah kalau di Asia Thailand kan. Ya, betul. Thailand nah kita kurang lebih akan belajar ke mereka seperti apa manajemennya, seperti apa bentuk transportasinya, terus untuk menangkap atau feedernya lah ya dari sungai dari port 1 ke tempat shelter yang lain gitu. Berarti nanti dikolaborasikan sama pihak swasta juga ya Pak ya? Pasti. Dalam pengelolaan. Iya, pasti. Misalnya transportasi yang ada di sungai itu sendiri. Jadi untuk kerja-kerja masalah kota, pembangunan kota itu, pembangunan pada umumnya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kita harus multi stakeholder sana, kolaboratif ya. Kita menerapkan itulah pentahelik lah, artinya kolaboratif pentahelik. Dengan mitra-mitra kerja kita rangkul semua, kita ajak ya kan untuk membangun gitu. Ya. Tapi kan apa Pak dalam mengimplementasikan apa yang ingin dicapai yang tadi sudah Bapak sampaikan, itu kan dibutuhkan sumber daya manusia yang baik ya Pak ya. Apa program-program dari pemerintah kota terutama dalam konteks pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di yang ada di Kota Palembang, Pak? Ya, ini menarik sekali ya. Jadi pertanyaan ini memang dalam hal satu penugasan saya tidak hanya membenahi aspek ruang atau tata kota saja, tapi juga tata kelembagaan. Tata kelembagaan pemerintah Kota Palembang dalam hal ini juga otomatis sumber daya manusianya. Ya. Nah, sumber daya manusia ini kita sedang memulai untuk menghidupkan sistem pola karir mereka. Ya, pola karir artinya ini misalnya misalnya ada seorang PNS ASN sudah lebih dari 5 tahun di situ ya, dia harus beranjak ke tempat lain. Kenapa? Karena ini nggak boleh mandek, harus jalan, ya kan?
flow ini harus jalan sehingga dia berkarir gitu loh, dan dia juga mempunyai kemampuan yang kompetitif ya. Nah kebanyakan kan saat ini kan mandek sampai 15 tahun Iya. ya, bahkan jangan-jangan sampai pensiun dia berada di situ. Nah ini nggak bagus, ini harus kita benahi lagi. Samping itu untuk SDM kota ini, Nakertas juga dengan dinas pendidikan itu selain menjalankan ini kebijakan dari pemerintah pusat ya untuk meningkatkan kapasitas, itu juga kita memberikan peluang kepada ASN kita itu untuk mengikuti pelatihan misalnya, iya. membuka kursus-kursus ya. Tapi sayangnya ini sudah maaf sudah menjelang akhir tahun, jadi kursus-kursus yang berskala internasional itu sudah mulai berkurang ya kan. Nah kita akan mulai yang kedepannya seperti itu. Nah Pak, kalau untuk masyarakat umum Pak, Kakak ya. iya terkait program yang konteksnya pendidikan itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu seperti apa Pak di sana Pak? Ya kita memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses pendidikan yang berkualitas ya. Itu sudah menjadi kewajiban pemerintah kota, karena ini pendidikan itu merupakan, kalau di dalam Undang-Undang 23 itu merupakan 6 layanan dasar, salah satunya pendidikan. Ya masyarakat di sini memastikan bahwa pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi itu bisa dicapai oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian pelatihan keterampilan, kita juga menyediakan program itu di Dinas Ketenagakerjaan, kita juga menyediakan pelatihan itu. Kemudian ke pendidikan ke jenjang lebih tinggi kita juga membuka akses dan peluang ya, dan juga pengembangan kurikulum itu selalu dilakukan. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, di Nakertas kita itu membuka program magang di Jepang. Itu, di Jepang udah kemarin tuh udah kita berangkatkan, dilatih dulu ya magang. Nah alhamdulillah pemerintah Jepang itu langsung mau mengambil mereka gitu dengan kontrak berapa tahun gitu kan. Jumlahnya berapa banyak Pak yang dikirim ke kemarin sana? Ini kalau nggak salah 10. Oh 10 ya, 10.000. 1.000 ya 10.000 kurang lebih 1.000 yang diberangkatkan ke Jepang untuk internship atau magang ya Pak? Ya, nah di antara 1.000 itu ada yang diambil oleh pemerintah Jepang. Oh iya, untuk dipekerjakan di sana. Kontrak langsung. Nah, gitu. Terkait beasiswa juga ada Pak di sana Pak? Beasiswa ada. Beasiswa ada juga. Nah, dari berbagai jenjang pendidikan di sana. Iya, nah makanya nanti kita juga kita tahu bahwa Tempo buka politeknik ya. Kita akan coba jajaki, akan coba kerjasama bagaimana talenta-talenta di tingkat kecamatan itu ya, itu bisa kita kerjasamakan lah. Gitu. Ini harapan saya nanti pulang dari sini kita akan coba garap. Tadi saya udah keliling melihat Politeknik Tempo, dan di Palembang itu banyak ya talenta-talenta yang bisa kita dorong untuk betul ya gitu, masuk ke politeknik lah. Jadi pemirsa, tadi sebelum kita podcast, Pak PJ ini sempat ada rencana untuk memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi di sana ya Pak ya. Mungkin untuk dikolaborasikan dengan kampus-kampus swasta. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di kota Palembang. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Lalu Pak, tadi kan sempat disinggung juga bahwa saat ini kota Palembang sedang jor-joran ya dalam meningkatkan destinasi wisata, terutama di wisata heritage, yaitu di Benteng Kuto Besak ya, dan potensi pariwisata lainnya yang ada di Palembang. Nah itu bisa diceritakan Pak, apa rencana dan program untuk meningkatkan destinasi wisata di sana Pak? Ya, saat ini kita kan hanya punya masalah wisata air itu hanya masalah Bidar ya. Bidar alhamdulillah berhasil. Kemarin masuk Ken kita. Masuk Ken dari 500 sekian kabupaten kota, 110 kabupaten kota, salah satunya kota Palembang. Bidar masuk. Nah, sebelum dari Bidar pun saya sebenarnya waktu awal-awal sudah mempelajari aspek yang ada di kota Palembang itu untuk masalah wisata. Dalam arti hal ini adalah destinasi wisata baru. Nah, wisata baru itu bukan menciptakan, membangun baru, tapi melihat potensi yang ada. Nah, salah satunya adalah Benteng Kuto Besak. Nah, kalau kita lihat dari
sejarah ya kan, ya kita ada punya sejarah kesultanan, sejarahnya apa zaman Hindia Belanda, kemudian masa peralihan dari Hindia Belanda ke Orde Lama. Nah itu ada di Kota Palembang, dan itu ada di sekeliling benteng Kota Besar itu. Oh iya. Ya, nah oleh karena itu ini kita garap bersama-sama dengan para OPD dan juga stakeholder terkait. Saya ajak bergandeng tangan menghidupkan destinasi wisata baru. Misalnya kita dalam waktu dekat ini tengah merevitalisasi benteng ya, artinya sisi luar benteng untuk wisata. Ya. Di sana ada sejarah kesultanan kita hidupkan. Jadi dari kita nanti setiap tahun itu punya acara, istilahnya kalau di Banyuwangi itu punya Fashion Week ya. Ya. Kita punya nanti teatrikal itu kesultanan itu seluruh potensi seni budaya yang dimiliki oleh talenta-talenta muda baik dari tingkat SD, SMP, bahkan masyarakat umum bisa turut serta di situ. Ya. Nah, itu satu. Selain wisata kuliner, kalau wisata kuliner ya nomor satu lah. No debat ya Pak ya? Nggak bisa didebat itu. Itu Palembang, pempeknya. Pempeknya. Ya, itu. Terus kemudian kita menghidupkan office museum. Office museum. Office museum itu rencananya kantor kami, itu kantor pemerintah kota itu, kan itu sejarahnya banyak juga ya. Kantor itu dibuat oleh arsitek Belanda dulu. Kantor ledeng namanya, kantor air. Nah, di situ kami bekerjasama dengan para budayawan, seniman Kota Palembang untuk menuliskan kembali sejarahnya situ. Jadi dalam satu pekan nanti kita beri kesempatan masyarakat untuk melihat kantor kita, melihat Sungai Musi dari ke atas. Ya kalau di Amerika punya White House yang bisa dikunjungi kan, tour the White House gitu kan. Nah, kita gitulah salah satunya itu. Nah, kemudian ini semua juga kita tentu mempersiapkan event ya. Iya, betul. Nah, event saat ini yang sedang kita rancang dan akan dilaksanakan tanggal 30 November nanti. Insya Allah Tempo datang juga nanti itu kita undang tuh. Siapa? Kita punya World Music Festival ya. Spirit of Musi lah. Memanfaatkan segmen benteng itu. Nah, itu salah satunya. Pada tanggal berapa Pak nanti? 30 November. Pada tanggal 30 November akan ada event internasional. Ya. Ya Pak ya. Ya. Musik jazz ya Pak ya di sana. Yes. Ya. Yang akan diadakan di Benteng Kota Besar. Ya. Siap. Tapi Pak, rencana untuk meningkatkan destinasi wisata juga harus dibarengi dengan pemasaran ya Pak ya, atau promosi yang nantinya akan dikenal baik wisatawan domestik maupun internasional Pak. Apakah ada rencana-rencana atau program yang sudah dilakukan Pak untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Palembang? Ya, saat ini kita sedang membranding memulai ya, akan bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait. Nah, kemarin dengan Angkasa Pura Internasional yang di sana di Palembang siap juga untuk ikut turut serta membranding inilah event-event di destinasi wisata itu, dan juga dengan travel ya, juga dengan seluruh ini ya, misalnya JKPI ya, jaringan itu wisata apa namanya? Ada, kita kan keanggotaan di JKPI juga. Nah, salah satunya itu. Nah, semualah kita ikut membranding ini masalah destinasi wisata ya. Destinasi wisata itu. Nah, dan juga alhamdulillah berapa kali Menparekraf telah datang ke Palembang juga dengan programnya ya, itu melihat secara langsung juga bahwa banyak sekali potensi yang perlu segera di branding. Nah, kita sedang persiapkan semuanya ini gitu. Kalau aku sih pernah dengar bahwa juga ada ini ya Pak ya, travel dialog gitu ya Pak ya, dialog kepariwisataan di sana gitu Pak. Lalu juga memanfaatkan media sosial juga ya Pak ya, untuk meningkatkan promosi ya. Medsos itu sudah keharusan ya, sudah menjadi inilah dibantu juga dengan media sosial gitu. Semua kita lakukan, kita branding secara virtual juga gitu. Dan juga apa Pak, untuk mempromosikan ini melibatkan pihak-pihak swasta ya, BUMN, BUMD gitu ya, untuk saling bahu-membahu mempromosikan wisata yang ada di sana, seperti itu ya Pak ya. Kolaborasi lah. Ya betul, berkolaborasi. Lalu Pak, di sisi lain juga bagaimana nih peran masyarakat Pak
yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan pembangunan di Kota Palembang, Pak? Ya, kalau perencanaan pembangunan itu kan secara normatif sudah mulai dari bawah ya. Pendekatannya kan top down bottom up, ya kan. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke Musrenbangnas, ya kan. Mulai dari bawah ke atas, ya. Dari atas ke bawah. Nah, ketemunya di provinsi sehingga nanti sampai ke tingkat nasional. Itu kita melibatkan partisipasi masyarakat. Ya. Nah, kemudian hal-hal lain kita juga mengenai masalah pembangunan kota, kita tidak hanya melalui aspek-aspek secara normatif itu saja, tetapi kita juga mulai mendengarkan ini para masukan dari para tokoh-tokoh adat, ya, tokoh-tokoh masyarakat lah, budayawan, ya, seniman, itu kita dengarkan dalam segmennya gitu loh. Nah, kalau dalam segmen perencanaan kota tentu kita sudah punya blueprint secara makro kan. Tata ruang itu, RT RW itu kan tentu RDTR-nya juga harus kita lihat lagi, harus segaris gitu. Betul. Nah, disinilah perlu keterlibatan semua stakeholder terkait, termasuk masyarakat. Jadi komunikasi terhadap masyarakat, tokoh adat juga dijalankan di sana ya, Pak ya? Iya, Apakah ada ini, Pak, forum-forum non formal yang dilakukan untuk diskusi dengan masyarakat di sana, Pak? Kalau pada saat saya sedang bersama-sama dengan para budayawan ya, dan seniman gitu ya. Kita beberapa kali bertemu, ya banyak sekali yang kita dapatkan ilmu-ilmu dari para tokoh-tokoh itu, para senior-senior itu, dan juga perlu kita dengar dan kita untuk mengembangkan kota Palembang ini ya, terutama masalah destinasi wisata tadi, dan masalah budayanya juga harus menghidupkan kembali lah, yang selama ini mungkin belum tersentuh seperti itu. Ya kita secara bersama-sama seperti itu, dan juga kita mendengarkan wejangan para sesepuh-sesepuh ya yang tokoh-tokoh masyarakat Palembang gitu, kita dengarkan kemana arah dan tujuan gitu. Jadi komunikasinya terus semua bangun tokoh saya dekati semua. Saya karena boleh dibilang kami kan datang dari luar ya, masuk ke dalam, dan kita perlu banyak mendengarkan dari semua pemangku kepentingan di situ. Karena kan tujuan pemerintah kota juga untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang lebih baik seperti itu ya, Pak? Betul, untuk kesejahteraan masyarakat lebih baik. Lalu Pak, dengan segala prestasi yang sudah Bapak capai bersama dengan stakeholder terkait ya, Pak ya, apa harapan Bapak untuk pemimpin definitif berikutnya, Pak, dalam melanjutkan program-program yang sudah baik Bapak jalankan selama ini, Pak? Ya, saya pikir ini belum dikatakan berhasil, baru memulai keberhasilan ya. Dan saya harapkan nanti siapapun yang terpilih yang menjadi wali kota Palembang itu bisa melanjutkan program ini dengan baik seperti itu ya. Karena visi kota Palembang itu Musi 2045 itu parameternya sudah kita turunkan dari kerja-kerja yang kita lakukan bersama para OPD yang sekarang ini sedang diterapkan, dan semua fokus ke sana untuk membuat Palembang lebih bersinar gitu. Dan kami yakin tokoh-tokoh yang berkontestasi sebagai pejabat wali kota Palembang itu semua memahami lah tentang Palembang ya kan. Oleh karenanya dia maju sebagai kontestan ya semuanya. Dan satu hal lagi, bahwa visi Musi 2045 yang sudah kita perdakan itu bisa dilanjutkan seperti itu ya, bisa dilanjutkan dengan tentunya dengan beberapa kebijakan yang mungkin mereka akan tambahkan lagi, ya itu akan lebih bagus lagi gitu. Jadi hal yang positif kalau bisa dilanjutkan seperti itu ya, Pak? Ya, hal yang positif harus dilanjutkan, ditingkatkan lagi dan diperbaiki yang kurangnya lagi gitu ya, sesuai dengan, kan ini dinamikanya terus berjalan terus ya kan. Ya, siapa tahu lompatannya 3 bulan ke depan ini ada hal yang baru lagi. Iya, betul. Nah, gitu kan? Gitu. Wow, baik pemirsa. Nggak terasa nih, kita sudah masuk di penghujung acara. Obrolan yang sangat menarik, perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum saya menutup bincang-bincang podcast Teras Negeri pada kali ini, mungkin kita bisa dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Ucok. Baik Pak, mungkin bisa Bapak closing statement untuk masyarakat, untuk pemimpin berikutnya, atau untuk apapun yang sudah Bapak lakukan bersama stakeholder terkait. Baik,
Yang pertama, siapapun nanti yang terpilih menjadi wali kota Palembang, mohon agar melanjutkan dan meningkatkan lagi program yang telah kami rintis, yang telah ada dalam Perda Visi Musi 2045. Dan bagi masyarakat Kota Palembang yang saya banggakan semuanya, yang ramah semuanya, dukung program pemerintah dan dukung kerja-kerja pemerintah, dukung pegawai pemerintah ini agar pegawai kita ini terwujud secara nyata dan semuanya disiplin, kotanya juga indah, rapi, sehat masyarakatnya. Mari kita wujudkan bersama, kebersamaan kita ini akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi untuk Kota Palembang. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi dengan semua pihak dan juga dukungan dari masyarakat. Mungkin itu saja dan ya mohon dukungannya agar sukses program pemerintah. Terima kasih. Pemerintah tidak bisa berjalan sendirian, Tidak bisa, harus ya. berkolaborasi Dengan seluruh stakeholder terkait termasuk masyarakat. Siap. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ucok sudah berkunjung ke Tempo, berbagi informasi dengan penonton setia Tempo terkait apa yang sedang terjadi di Kota Palembang. Terima kasih. Pemirsa, mungkin demikian bincang-bincang bersama pejabat wali kota Palembang, Bapak Ucok Abdul Raif Damenta. Pemirsa, program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Vicky Ramadhani mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.